Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji UKIN PPG dalam jabatan tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Kusniah Widayati SPDI. Saya adalah guru pendidikan agama Islam di SMK Negeri 5 Bengkulu Utara, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2024, batch 2 di LPTK Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu. Hari ini Jumat tanggal 31 Januari tahun 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja di kelas 10 MPLB 1 dengan materi memahami hakikat dan mewujudkan ketauhidan dengan syu'abul iman. Mohon saran dan masukan kepada Bapak Ibu semuanya untuk perbaikan pembelajaran berikutnya agar dapat memberikan yang terbaik untuk peserta didik. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Sudah rapi semuanya? Sudah dipikir kelasnya, Nak? Sudah. Ya. Kalau sudah semuanya, sekarang kita berdoa. Silakan berdoa. Pilih ketua kelasnya, silakan. Ayo. Siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Mudah-mudahan dengan berdoa apa yang kita pelajari hari ini semuanya bermanfaat untuk kita semuanya. Sebelumnya Ibu absen dulu ya, Nak ya. Ada yang nggak masuk hari ini, Nak? Ada. Siap kan? Nggak bilang? Oh, Bella. Bella kenapa Bella? Sakit. Oh iya, mudah-mudahan Bella cepat sembuh. Ya, mudah-mudahan kita harus berdoa ya, mendoakan teman kita yang sakit supaya apa? Supaya cepat sembuh. Pahala ya, pahala ya. Kemudian nggak ada lagi yang nggak masuk, cuma Bella aja. Ya, mudah-mudahan Bella cepat sembuh ya. Oke, sebelum mulai pembelajaran kita bermain dulu supaya nanti kita belajar itu semangat. Ya, kita main dulu mau? Mau. Ya, oke, kita bermain terlebih dahulu. Berdiri dulu. Sama ya. Ikutin instruksi saya. Ikutin instruksi Ibu. Ikutin kata-kata Ibu. Ya. Kalau Ibu bilang ayam, kalian juga bilang Ayam. Kalau Ibu bilang bebek, kalian juga bilang Bebek. Ikutin kata-kata Ibu, oke? Instruksinya diperhatikan ya. Nanti konsentrasi. Ayam, ayam, bebek. Ayam, ayam, bebek. Ayam, bebek, ayam, bebek. Ayam, bebek, ayam, bebek. Salah ya? Salah. Ikutin lagi. Ingat ya, konsentrasi. Ikutin. Bebek, bebek, ayam. Bebek, bebek, ayam. Ayam, 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 bebek. Ayam, 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 bebek. Ada berapa ayam? Lima. Salah. Salah ya. Sekali lagi. Coba konsentrasi. Konsentrasi.
konsentrasi ikuti kata-kata saya ya. Ayam, 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 bebek, 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 ayam. Ayam, 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 bebek, 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 ayam. Ada berapa ya? Hah? Ada berapa? Ada berapa ya? Salah ya. Salah. Ya. Jadi jawabannya benar apa? 1. Ini melatih konsentrasi. Konsentrasi sekali lagi ya. Konsentrasi. Ikuti kata-kata saya. Ya, ikuti kata-kata saya. Oke, ya. Ayam, 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 ayam. Bebek, 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 bebek. Ada berapa bebek? 5. Ternyata gak ada yang konsentrasi ya. Apa jawabannya benar apa ya? 4. Jawabannya benar apa? 1. Dengarkan instruksinya dari awal. Ya, dengarkan instruksinya dari awal. Ikuti kata-kata saya. Konsentrasi. Hah? Ayam, ayam, bebek. Berapa ayamnya? Itu namanya Konsentrasi. ikuti instruksi saya. Berarti kalian menirukan kata-kata Ibu. 2, 3, 4. Ternyata salah. Jawabannya adalah yang saya katakan kamu itu ikuti. Nanti konsentrasi. Oke, tepuk tangan untuk saya semua. Masih ingat materi apa minggu kemarin? Masih tentang Berkoyak-koyak. berkoyak-koyak. Apa itu berkoyak-koyak? Anggun, tahu nggak Anggun? Masih ingat Anggun? Berkoyak-koyak adalah boros, betul, boros ya. Nah, hari ini materi kita adalah memahami hakikat dan mewujudkan ketauhidan dengan syu'abul iman atau cabang-cabang iman. Ada yang ingat nggak apa itu rukun iman ada berapa? Hah? Iman ada, rukun iman ada 6. Ternyata iman itu ada cabang-cabangnya ya. Kita akan pelajari ini ya tentang cabang-cabang iman atau syu'abul iman. Sebelum Ibu sampaikan materi tentang syu'abul iman, kita ketahui dulu tujuan pembelajaran. Oke, ini tujuan pembelajaran. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah peserta didik mampu menganalisis makna syu'abul iman, ya, atau cabang-cabang iman, pengertian dalil dan manfaatnya, ya. Kemudian peserta didik mampu mempresentasikan makna syu'abul iman dan cabang-cabang iman. Ini adalah tujuan pembelajaran hari ini yang harus kita capai. Oke, kita masuk ke materi. Ya, ini. Iman berasal dari bahasa Arab. Ya, iman berasal dari bahasa Arab, yaitu amana yaminu imanan. Yamana yaminu imanan. Yang berarti beriman atau percaya. Iman ya. Iman artinya percaya. Menurut bahasa kepercayaan, keyakinan, ketetapan atau keteguhan hati itu iman.
Berarti kalau orang tidak beriman, dia tidak teguh pendirian, ya. Harus dengan iman. Orang tidak beriman akan gampang dipengaruhi oleh sesuatu. Karena tidak yakin, tidak teguh pendirian. Selanjutnya, menurut Imam Syafi'i, ya, dalam kitabnya nama kitabnya karangan Imam Syafi'i itu Al-Um namanya, mendefinisikan iman adalah suatu ucapan, suatu perbuatan, dan suatu niat di mana tidak sempurna salah satunya jika tidak bersamaan dengan yang lain. Artinya apa? Kalau ketiganya ini tidak bersamaan, itu bukan iman namanya. Ya, yakini dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan dilaksanakan dengan perbuatan. Ya, adalah dalil tentang su'abul iman, ya, dalil tentang su'abul iman. Silahkan si Rena dibaca dulu dalilnya. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wan naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Ya, itu adalah dalil tentang su'abul iman. Surat Al-Baqarah ayat 155. Artinya silakan dibacakan. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Ya. Itu tadi adalah dalil tentang su'abul iman. Ya. Itu adalah, ya, ini adalah 6 pilar iman, ya. Antara lain yang pertama iman kepada Allah, yang kedua malaikat Allah, ketiga kitab-kitab Allah, keempat rasul-rasul Allah, kelima hari akhir, 6 qadar dan qadar. Ada yang apa rukun iman? Ayo silakan rukun iman. Salsa? Rukun iman salsa? Ya. 1, iman kepada Allah. 2, iman kepada Malaikat Allah. 3, iman kepada Yang itu mengamalkan ajaran-ajaran suci dalam kitab-kitab. keempat, iman kepada Rasul. kelima, Hari akhir. keenam. Benar-benar. Oke, ya. Iman kepada Allah, malaikat Allah, kitab Allah, kemudian Rasul Allah, hari akhir, dan qadar dan qadar. Iya, itu adalah rukun iman, ya. Ini udah hafal, yakin saya, ya. Nggak hafal dari kecil, ya. Nah, itu harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Gunanya apa? Gunanya supaya kita tahu, ya, kepada siapa kita berpedoman, ya. Kita tahu, kita harus percaya bahwa Allah itu ada, malaikat itu juga ada. Jika itu ada, otomatis semua perbuatan kita akan diawasi oleh Allah, oleh malaikat. Ya, panutan kita untuk berbuat baik adalah Rasul Allah, kitab Allah. Ya, nanti, ya, semua perbuatan kita ada tanggung jawabnya, baik itu buruk maupun buruk, yaitu di mana, di hari akhir. Kita juga harus iman kepada qadar dan qadar, bahwa Allah sudah tetapkan semuanya kepada kita, sudah ditakdirkan. Si A menjadi dokter, takdirnya dia jadi dokter. Manusia cuman apa? Ikhtiar dan berdoa. Sudah Allah tetapkan.
ya, semuanya rezeki sudah Allah tetapkan. Jodoh juga sudah Allah tetapkan. Oke. Kita bentuk kelompoknya ya. Ya, kelompok 1 sudah dibentuk ya kelompoknya. Sudah, Bu. Saya akan bagikan LKPD-nya. Saya bagikan LKPD-nya. Nanti kalian bentar. Ya. Kalian kaitkan dengan iman, ya. Iman, apa peran iman terhadap tingginya angka kriminalitas yang kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Kamu diskusikan ya, apa manfaatnya iman untuk kaitannya dengan tindakan kriminalitas, ya. Saya bagikan LKPD-nya kelompok 1. Ini LKPD-nya ya. Nanti tulis jawabannya di sini ya. Ya, Bu. Kelompok 2. Jawabannya nanti kalian tulis di sini ya. Kemudian nanti dipresentasikan. Silakan didiskusikan. Kelompok 3. LKPD. Jawabannya tulis di bawah ya, di kertas belakang. Silakan kelompok 4 ya. Silakan dikerjakan sesuai perintah yang ada di LKPD-nya masing-masing setiap kelompok. Boleh, silakan didiskusikan. Ya. Diskusikan ya. Ya, kaitkan antara iman dengan angka tingginya angka kriminalitas. Apa sih kaitannya? Waktunya 15 menit, silakan. Ayo bantu kawannya. Diskusi ya. Harus diskusi. Ya, silakan didiskusikan. Ya, ya, 5 menit lagi waktunya. Silakan, waktunya 5 menit lagi ya.
akan dipresentasikan di tempat mewakili kelompoknya ya. Kelompok 1, silakan. Saya akan mempresentasikan dari kelompok 1. Ya, silakan. Kurangnya pemahaman atau pengamalan ajaran agama meskipun seseorang mungkin secara formal mengidentifikasi diri dengan suatu agama. Pengalaman ajaran tersebut dalam kehidupan sehari-hari bisa jadi tidak. Misalnya, seseorang bisa saja terjebak dalam rutinitas agama tanpa benar-benar memahami intensi dari ajaran tersebut atau mengaplikasikannya secara konsisten dalam kehidupan. Oke, ya. Jawabannya betul ya. Ya. Jadi kurangnya pemahaman agama, mungkin belajar agama setiap hari, sholat, tetapi ternyata tidak paham. Ya, tidak paham akan agamanya, makanya dia masih tetap berbuat kriminalitas seperti mencuri, berbohong, ya, merampok, padahal dia beragama. Artinya beragama adalah beriman. Karena kurang paham, jadi masih melakukan kejahatan. Kelompok 2 silakan. Ya, silakan kelompok 2. Faktor peran lingkungan dan pendidikan. Lingkungan yang Ya, silakan dibacakan kelompok 2. Faktor peran lingkungan dan pendidikan. Lingkungan yang tidak mendukung atau tidak memiliki norma sosial yang kuat juga bisa mempengaruhi perilaku individu. Jika seseorang dibesarkan dalam lingkungan yang rawan kejahatan atau kekerasan, atau jika pendidikan agama yang diberikan tidak menyentuh aspek normal, moral, dan etika dengan baik, maka ini bisa meningkatkan kecenderungan terjadinya kejahatan. Ya, terjadi kejahatan karena lingkungan yang tidak mendukung, ya. Lingkungan mungkin kurang agamanya, kurang pemahaman agamanya, lingkungannya juga tidak baik, dari pendidikan, agama, mungkin dan sebagainya, itu juga mempengaruhi tingginya tingkat kriminalitas, ya, di sekitar kita. Kelompok 3 silakan. Ya, kelompok 3 silakan. Keimanan. Ada juga kemungkinan bahwa dalam kehidupan yang semakin kompleks dan penuh tantangan, individu mengalami krisis keimanan atau spiritualitas yang membuat mereka cenderung mengabaikan nilai-nilai agama dan moralitas dalam menjalani kehidupan. 2. Keterbatasan penegakan hukum. Praktik keberagaman yang baik bisa terhalang jika sistem hukum dan penegakan hukum di masyarakat tidak berjalan dengan adil dan efektif. Kejahatan yang tidak mendapat hukuman yang setimpal atau ketidakadilan dalam sistem hukum bisa memunculkan ketidakkepercayaan pada otoritas sehingga memicu perilaku kriminal. Ya, ya. Krisisnya keimanan atau keagamaan, ya, memicu tindak kriminal. Kemudian yang kedua tadi apa? Keterbatasan penegakan hukum. Keterbatasan penegakan hukum. Ternyata pemerintah tidak menegaskan secara tegas hukum, misalnya hukum merampok hukumnya apa, begitu ya. Atau daerah sekitarnya tidak menegaskan hukumannya apa, gitu. Sehingga membuat orang berkemungkinan melakukan tindak kriminalitas. Ya, silakan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai faktor kondisi sosial dan ekonomi. Faktor-faktor sosial dan ekonomi seperti kemiskinan, ketidakadilan sosial, dan kesenjangan ekonomi bisa menjadi pemicu utama terjadinya kriminalitas. Ketika seseorang merasa tidak mendapatkan kesempatan atau keadilan, dia mungkin merasa terdorong untuk melakukan tindak kejahatan, meskipun dia mengetahui bahwa itu bertentangan dengan ajaran agama.
ekonomi, juga mendorong kriminalitas, ya. Jadi semuanya benar, ya. Faktor ekonomi yang terakhir adalah juga mendorong kriminalitas. Kenapa? Karena urusannya dengan perut misalnya, ya. Kalau nggak ngerampok nggak makan, misalnya. Karena kurangnya iman maka dia merampok, gitu, ya. Faktor ekonomi juga sangat menentukan dalam tingginya tindakan kriminalitas. Oke, dari semuanya, ya, dari semuanya sudah jelas. Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak, dari semuanya itu tadi ada yang bisa menyimpulkan? Silakan. Ya, silakan Reni. Kesimpulannya adalah penerapan perilaku keimanan dan praktik keagamaan dalam kehidupan sehari-hari sangat berperan dalam membentuk karakter individu dan masyarakat. Namun, seringkali kita melihat adanya ketidaksesuaian antara ajaran agama yang mengedepankan nilai-nilai kebaikan, kedamaian, dan mayoritas dengan tingginya angka kriminalitas dan tindak kejahatan di masyarakat. Ya. Ternyata iman sangat mempengaruhi karakter diri seseorang, ya. Iman kita perlu kita pupuk. Iman dapatnya dari mana? Dari agama. Kenapa? Karena kita harus percaya kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, ya, hari akhir, qadar dan qadar, ya. Sangat mempengaruhi karakter individu, ya. Oke. Setelah kesimpulan semuanya selesai, ya. Untuk pembelajaran hari ini sudah selesai. Minggu depan kita akan mengadakan tes sumatif, ya, berupa ulangan harian, ya Bu. Ya. Siap ya? Siap. Materinya tentang materi hari ini, ya. Materi hari ini tentang apa tadi? Su'abul iman. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Oke. Demikian tadi untuk pembelajaran hari ini, ya. Kita akhiri, mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi